Bukan begitu. Ya, teknologi tetap kita kembangkan. Tapi distribusinya, pemanfaatannya, strategi pengembangannya harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan plus kebutuhan real normal kita. Maka nanti dari situ Mahatma Gandhi punya konsep 5 prinsip untuk bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Ini semoga bisa jadi perhatian kita. Yang pertama apa? Prinsip pemanfaatan teknologi itu versinya Gandhi. Yang pertama, semoga teknologi tidak menyingkirkan nilai-nilai tradisional yang jadi dasar hidup kita. Itu tradisional saya kasih tanda petik ya, biar tidak salah paham. Maksudnya apa? Ya, teknologi masuk, oke. Hidup jadi lebih mudah, oke. Tapi mbok kita jangan kehilangan nilai-nilai yang selama ini sudah kita yakini sebagai utama, mulia, baik. Yo, meskipun sudah ada HP, bukan berarti kan kita cukup silaturahim lewat HP saja. Kalau memang mungkin ya silaturahim fisik menjalin kedekatan, menjalin keintiman. Ini yang dimaksud, jangan sampai menghilangkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan yang selama ini sudah kita yakini sebagai dasar hidup. Terus tapi sekarang corona Pak, ya contoh normal ini. Sekarang kan situasinya sedang tidak normal. Jadi kalau ada situasi pengembangan teknologi, tidak harus kemudian demi teknologi kita korbankan nilai-nilai tradisional atau nilai benar, baik, buruk yang selama ini kita yakini sebagai pasti benar. Yang kedua, pengelolaan, pemanfaatan teknologi semoga membantu kita, memudahkan kita untuk tetap hidup seimbang. Hidup yang sama-sama maju berkembang semuanya. Fisiknya berkembang, mentalnya berkembang, spiritualnya berkembang. Kemudian hidup yang multidimensi. Ekonomi, sosial, politik, budaya, semuanya juga berkembang. Jadi kalau ada teknologi ini mengefektifkan semuanya. Meningkatkan semuanya. Tidak hanya meningkatkan ranah sains, ranah teknik, tapi juga mungkin dengan adanya teknologi mental kita semakin positif. Spiritualitas kita semakin tinggi. Hidup ekonomi kita semakin meningkat. Budaya kita semakin lestari, terjaga mungkin karena alat-alat teknologi informasi. Kehidupan sosial kita semakin intim, semakin akrab, mungkin lewat media-media sosial yang kita gunakan secara positif. Nah, ini namanya pemanfaatan teknologi yang manusiawi. Sambil juga pemerintah nanti memperhatikan kalau ada pihak-pihak yang sebagai konsekuensinya dirugikan. Misalnya tadi yang dipecat, yang terpinggirkan posisinya diambil alih oleh mesin dan lain sebagainya. Tapi semoga teknologi yang berkembang itu membuat hidup kita semakin seimbang. Mental, spiritual, fisikal. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada proses take and give. Ini istilahnya take and give ya. Mungkin mudahnya ada dialektika antara teknologi dan nilai-nilai moral dalam kehidupan kita. Ini maksudnya apa? Ya, perkembangan teknologi jangan meninggalkan nilai-nilai moral. Perhatikanlah nilai moral. Sebaliknya, penerapan nilai-nilai moral harus juga memperhatikan perkembangan teknologi yang terbaru. Karena khawatirnya kalau tidak diperhatikan nanti bisa bobol nilai-nilai moral ini dengan hadirnya teknologi.
Jadi mungkin nilai-nilai apalah, nilai moral keluarga, nilai moral susila, itu kan kalau tidak hati-hati, kalau tidak kita jejerkan terus nilai moral dengan teknologi ini, khawatirnya hadirnya teknologi merusak nilai moral, atau hadirnya teknologi membuat nilai moral terpinggirkan, tidak bisa dijalankan sebagai konsekuensi logis hadirnya teknologi. Ini juga harus kita hati-hati. Jangan sampai perkembangan teknologi nabrak prinsip ini. Yang keempat, memperhatikan manfaat dan pengaruh teknologi itu sepanjang hayat. Tidak hanya dalam waktu tertentu atau untuk kepentingan sesaat. Nah, ini penting. Jadi, melihat jangka panjang efeknya. Tidak hanya untuk senang sekarang, tapi pusing di masa depan. Atau aset-aset berharga untuk ke depan hancur, rusak. Saya tidak tahu kemarin-kemarin ini, belakangan ini banyak berita-berita tentang adik-adik kita, anak-anak kita, yang SD, bahkan SMP, yang masuk rumah sakit jiwa karena kecanduan game online. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Tidak cukup hanya mengeluh saja, kita hari ini mungkin memarahi orang tuanya lah, memarahi. Tidak. Ini PR kita semua. Lingkungan jadi seperti ini, itu kan kreasi kita bareng-bareng. Jadi, mari kita lebih peduli dengan lingkungan sekeliling kita. Jangan sampai ramalan tadi dari Gandhi bahwa teknologi memuncak tapi kemanusiaan habis, itu benar-benar terbukti. Jadi, kemarin kapan itu saya lihat dan di medsos juga banyak beredar share-sharean tentang adik-adik kita, anak-anak kita yang masa depannya hancur karena diserang penyakit jiwa. Gara-gara medsos, gara-gara game online. Bahkan kemarin ada berita yang sudah meninggal segala karena itu. Nah, yuk peduli. Tidak hanya untuk kesenangan sesaat, kepentingan sesaat. Kadang-kadang kita itu kan merasa adik-adik kita, anak-anak kita itu ganggu saja, ngerecokin saja, bikin ribut saja, biar tenang sudah. Disuruh minggirnya, dipegangi gadget, dipegangi HP, biar main game, sak kapoke, kepentingan kita tidak terganggu. Nah, ini kita ingin nyaman sesaat, tapi menghancurkan masa depannya. Hati-hati. Kemudian juga, seandainya ada keuntungannya teknologi, semoga dia menguntungkan semua orang, tidak hanya sekelompok orang. Kalau memang ada keuntungannya. Jangan sampai lahirnya teknologi mewakili lahirnya perbudakan baru. Karena dia hanya menguntungkan sekelompok orang, yang sekelompok orang ini tambah lama, tambah dominan, tambah menguasai, tambah menghegemoni, ya biasanya para pemilik modal. Sehingga secara tidak sadar kita tergantung pada mereka, kita diperbudak oleh mereka. Buahnya teknologi jangan sampai hanya perbudakan manusia oleh mesin atau perbudakan pemilik mesin pada yang tidak punya mesin. Baik, semoga sampai di sini sudah ditangkap pesan-pesannya Gandhi tentang teknologi. Nah, ini ada pesan praktis. Ini saya potong-potong dari berbagai sumber tentang Gandhi. Nah, tolaklah teknologi yang punya karakter-karakter ini. Nah, kalau tadi kan hati-hatilah. Kalau ini praktis, tolaklah. Apa? Teknologi apa yang bisa kita tolak? Yang pertama, hanya menyenangkanmu saja, hanya memenuhi kepentinganmu saja. Tapi mungkin mengorbankan kepentingan orang lain, tapi mungkin bencana bagi orang lain, tapi mungkin musibah bagi orang lain. Apalagi orang lainnya banyak. Kalau ada teknologi yang semacam ini saran saja dari Gandhi, ya kalau mungkin hindarilah.
Yo ini istilah lain dari tolaklah, hindarilah. Kalau bisa jangan bikin teknologi yang hanya menyenangkanmu, menyenangkan kelompokmu saja. Tapi kalau bisa menguntungkan semuanya, meskipun mungkin dengan bentuk keuntungan yang berbeda. Nah, kalau yang pertama itu pertimbangan manfaat, mungkin ekonomi, sosial, budayanya. Yang kedua, jangan ambil teknologi yang membuatmu tidak beraktivitas sama sekali. Nah, ini mungkin pesannya Gandhi agar jangan jadi males karena teknologi. Jangan kamu milih santai-santai, nyaman saja karena mengandalkan teknologi. Ini mungkin yang mahasiswa ya, mungkin ada juga yang siswa. Bantuan teknologi untuk pembelajaran kita hari ini kan luar biasa. Akhirnya apa-apa ya kita pasrahkan pada teknologi, kita pasrahkan pada Google untuk mengatasi semua problem pembelajaran kita. Akhirnya membuat kita tidak beraktivitas sama sekali. Jangan lupa manusia yang tidak bergerak, tidak beraktivitas, tidak melakukan apapun, ya menunjukkan sosok yang tidak terlatih, tidak teruji, tidak punya kompetensi, tidak punya kualifikasi. Zaman saya dulu misalnya ya, saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana di kampung. Saya masih bisa kalau sore menyalakan lampu petromak. Zaman saya kecil belum ada listrik. Paling enggak ada gerak dan saya mampu. Punya kualifikasi, punya kemampuan menyalakan lampu petromak. Kan itu ada urutannya sendiri. Kapan spiritusnya, kapan minyak tanahnya, mompanya seperti apa. Itu kan pengalaman. Saya juga ngalami gimana menimba air dari sumur ke kamar mandi. Ngerti. Sekarang digantikan oleh sanyo. Mencuci sendiri zaman di pondok. Ya nyuci pakai tangan. Ada gerak, tapi saya punya kualifikasi, punya kemampuan. Kalau hari ini nyuci gampang, dicemplungkan ke mesin cuci, dia keluar sudah kering. Nah, aktivitas mencucinya diwakili oleh mesin, akhirnya manusianya tidak bisa nyuci. Tidak bisa setrika, tinggal dikirim ke laundry. Pokoknya teknologi yang membuatmu tidak beraktivitas. Itu nama lain dari teknologi yang membuatmu tidak punya kompetensi. Membuatmu tidak punya keterampilan. Kalau hidupmu semacam ini, sehingga engkau santai saja, duduk saja, semua beres, diwakili oleh teknologi, ya kalau bisa hindari dulu teknologi yang seperti itu. Nanti kalau kamu sudah jago, saya kalau nyuci sudah jago Pak, tapi sekarang saya kerja butuh efektivitas waktu, jadi saya butuh mesin cuci, oke. Tapi kamu kan sudah punya kompetensi. Jadi hindari teknologi yang membuatmu males, membuatmu tidak mengoptimalkan potensi-potensi aktif, potensi positif yang ada dalam dirimu. Hindari teknologi, ini saya baca sekaligus nomor 3 sama nomor 4, yang mempengaruhi psikologimu dan menuntunmu, memperkuatmu dalam kegelapan. Mempengaruhi psikologi itu berarti membangun citra orientasi hidupmu yang positif jadi negatif. Kemarin sebelum ada Google, saya rajin membaca, Pak. Buku-buku saya kumpulkan. Kalau sedang lowong saya membaca. Tapi sekarang enggak. Begitu ada Google, ada tugas, ya tinggal saya googling. Perilakumu berubah. Dari rajin sekarang jadi tergantung. Atau membuatmu tambah kuat dalam kegelapan. Ini ilustrasinya banyak lah ya. Mungkin kamu melakukan yang jelek-jelek sekarang mudah karena ada medsos juga, ada Google juga. Dan yang terakhir, mengubah citra dan identitasmu di tengah masyarakat. Ya kalau kamu dari positif jadi negatif, ya nanti citramu di tengah masyarakat berubah. Jadi engkau yang semula jadi anak sopan, anak yang ramah, sekarang jadi anak yang cuek, tidak peduli, ingin nyaman sendiri, enak sendiri. Nah, ini berarti citra dan identitasmu di tengah masyarakat berubah.
Alah, jadi teman-teman ternyata ya ndak sesederhana itu kita rayakan perkembangan teknologi. Ada banyak hal yang kita perhatikan, kita pertimbangkan. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih elementer sehubungan dengan teknologi. Jadi, Mahatma Gandhi ini dikenal sebagai tokoh yang merintis gagasan yang populer sekali, meskipun hari ini istilah ini jarang dipakai, jarang muncul lagi, yaitu teknologi tepat guna. Nah, semoga teman-teman pernah ya mendengarkan istilah teknologi tepat guna ini. Kalau dalam bahasa Inggris ini pakai istilah biasanya appropriate technology atau non-konvensional teknologi atau alternatif teknologi atau cost effective teknologi atau low cost teknologi. Nah, dari istilahnya mungkin kelihatan ya maksudnya. Jadi, Mahatma Gandhi sendiri secara istilah memang tidak menyebut teknologinya itu sebagai appropriate teknologi, atau non-konvensional teknologi, atau alternatif teknologi, atau kalau di Indonesia sebutannya teknologi tepat guna. Ini istilah ini dulu zaman Orde Baru populer. Tapi yang dipraktekkan oleh Mahatma Gandhi dengan teknologi sederhana yang dimilikinya berbasis kondisi lokal masyarakat India saat itu, itulah yang sekarang disebut sebagai teknologi tepat guna. Nah, jadi nanti kita jelaskan lebih detail apa itu teknologi yang tepat guna. Teknologi yang basisnya kondisi lokal, sumber daya lokal, dan masyarakat lokal. Kalau di kita kan teknologi yang berkembang luar biasa tadi selalu datang dari luar masuk ke kita. Dikembangkan di sana-sana, kita hanya konsumennya saja. Itu yang membuat budaya peradaban kita didikte oleh mereka yang bikin. Ya apa yang orang yang memproduksi itu yang menentukan. Yang mengkonsumsi tinggal menikmati. Itu kan namanya didikte, nama lain dari dijajah. Nah, teknologi tepat guna itu teknologi yang melihat kebutuhan lokal, memanfaatkan sumber daya lokal sesuai dengan kondisi lokal dan kepentingan masyarakat lokal.